Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sherly, mahasiswi program studi bimbingan dan konseling Islam semester 3 Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas mengenai materi perkembangan emosi mata kuliah Psikologi Perkembangan yang diampu oleh Bapak Muhammad Hasan Abdillah, SPSI, MPSI. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian perkembangan emosi. Perkembangan emosi adalah keadaan yang kompleks di mana pikiran dan perasaan dinyatakan dalam bentuk perubahan biologis yang terjadi sebagai akibat perilaku individu, baik yang terdiri dari perasaan, nafsu, atau keadaan mental yang tidak terkendali. Perkembangan emosi merujuk pada peningkatan kemampuan anak untuk mengelola dan mengekspresikan emosi mereka, baik emosi positif maupun negatif. Ini melibatkan kemampuan anak untuk mengadaptasi diri terhadap situasi dan emosi yang muncul saat berinteraksi dengan orang lain. Anak belajar secara aktif melalui interaksi dengan teman sebaya dan orang dewasa di sekitar mereka, serta eksplorasi lingkungan mereka. Pembahasan kedua yaitu karakteristik emosional pada anak. Yang pertama ada kekuatan reaksi emosional. Emosional anak sangat kuat dan semakin bertambah kuat seiring bertambahnya usia. Anak-anak dalam usia dini cenderung mengekspresikan emosinya secara intens dan tanpa penahanan. Yang kedua ada terperinci dan terdiferensiasi. Pada usia dini, anak-anak mulai mengembangkan kemampuan untuk membedakan berbagai jenis emosi dan menunjukkan reaksi yang sesuai dengan situasi yang dihadapinya. Yang ketiga ada ekspresi emosi bebas dan terbuka. Anak-anak pada usia dini cenderung mengekspresikan emosinya dengan bebas dan terbuka tanpa banyak pertimbangan sosial. Yang keempat ada rentan terhadap pengaruh lingkungan. Lingkungan di sekitar anak seperti keluarga dan sekolah dapat mempengaruhi perkembangan emosional mereka. Anak-anak cenderung meniru dan belajar dari orang-orang di sekitar mereka. Yang kelima ada perubahan emosi yang cepat. Anak-anak pada usia dini dapat mengalami perubahan emosi yang cepat dari bahagia menjadi sedih atau marah dalam waktu singkat. Yang keenam yaitu ketergantungan pada orang dewasa. Anak-anak pada usia dini masih sangat bergantung pada orang dewasa dalam mengelola emosi mereka. Mereka membutuhkan bimbingan dan dukungan untuk belajar mengenali, mengungkapkan, dan mengelola emosi mereka dengan baik. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu faktor-faktor perkembangan emosi. Yang pertama ada kesiapan mental. Kesiapan mental merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi pada anak usia dini. Anak di usia dini belum memiliki mental yang stabil, sehingga emosinya kerap berubah dengan cepat. Yang kedua ada faktor proses belajar. Dan perkembangan emosi meliputi pembelajaran tentang pengenalan dan pengendalian emosi. Yang ketiga yaitu faktor kecerdasan. Dan perkembangan emosi merujuk pada aspek-aspek penting yang mempengaruhi bagaimana seseorang mengalami, mengendalikan, dan menghasilkan emosi. Yang keempat yaitu gender. Penelitian menunjukkan perbedaan dalam kecerdasan emosional antara laki-laki dan perempuan, bahwa perempuan memiliki kecerdasan emosional yang lebih tinggi daripada laki-laki. Oleh karena itu, gender merupakan faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam memahami dan mengelola perkembangan emosi. Yang kelima yaitu faktor status ekonomi. Faktor status ekonomi dapat mempengaruhi perkembangan emosional anak usia dini, di mana kondisi dan tata cara kehidupan keluarga yang dipengaruhi oleh status ekonomi dapat mempengaruhi perkembangan emosional anak. Oleh karena itu, status ekonomi dapat menjadi salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan emosi dan perlu diperhatikan dalam upaya memahami dan mengelola perkembangan emosi pada anak. Yang keenam yaitu faktor kondisi fisik. Kondisi fisik dapat mempengaruhi perkembangan emosi seseorang. Misalnya, kesehatan tubuh, tingkat kebugaran, dan pola tidur yang baik dapat mendukung kesejahteraan emosional. Kondisi fisik yang buruk seperti penyakit atau kelelahan bisa menyebabkan ketidakseimbangan emosional dan mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mengelola emosi dengan baik. Oleh karena itu, menjaga kondisi fisik yang optimal dapat berkontribusi pada perkembangan emosional yang sehat. Dan yang terakhir ada gaya pengasuhan. Ketika orang tua memahami dan merespon kebutuhan emosional anak dengan baik, anak cenderung mengembangkan kemampuan mengelola emosi, berinteraksi sosial, dan membentuk hubungan yang sehat. Oleh karena itu, gaya pengasuhan memainkan peran penting dalam membantu kelandasan emosional anak.
Pembahasan yang terakhir yaitu kesimpulan. Perkembangan emosi adalah proses perubahan yang terus-menerus dalam diri seseorang sepanjang hidupnya. Hal ini melibatkan peningkatan fungsi psikologis dan berbeda dengan perkembangan fisik yang hanya terjadi hingga dewasa. Perkembangan emosi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu dan memiliki dampak pada perilaku dan perubahan fisik individu. Seiring bertambahnya usia, anak-anak menjadi lebih peka terhadap perasaan mereka sendiri dan orang lain, serta dapat lebih baik dalam mengatur ekspresi emosi mereka dalam situasi sosial. Mungkin itu saja sedikit pembahasan mengenai materi perkembangan emosi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin dalam video saya masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu saya mohon kritik dan saran dari teman-teman semua. Saya akhiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.